Kita mulai. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam ya, terkhusus karena dengan nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-hambanya untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Ya, miftahul jannati la ilaha illallah, kunci surga yaitu la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita kesemuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya ya, mohon maaf mungkin ada sedikit miskomunikasi ya antara saya dengan Kang Cecep ya. Seharusnya ya jadwal tetap saya itu kan di pekan keempat ya. Hari Sabtu di pekan keempat. Di kalender saya Sabtu bulan ini ya itu ada 4. Di kalendernya Kang Cecep ya, Sabtu bulan ini itu ada 5 ya. Mana yang benar kira-kira ya. Di kalender saya Sabtu pertama itu dimulai tanggal 7, 14, 21 dan 28 ya, 4 pas. Tapi memang agak canggung di bulan ini ya, karena apa? Di tanggal 1-nya itu langsung dimulai hari Minggu ya. Kalau di kalender saya Minggu ini pekan ke-5 ya, Sabtu pekan ke-4 ya. Tapi ala kulli hal ya, atau mungkin nanti bisa saya obrolkan dengan Kang Cecep mana yang benar nih kalendernya ya, sehingga nanti nggak tabrakan jadwalnya. Pekan ke-4 atau pekan ke-5 nih Pak Sabtunya? Kemarin itu, hari Sabtu kemarin ini keempat kan? Nah, berarti saya yang benar. Baik, ala kulli hal ya, baik. Kita lanjutkan ya materi kita, pembahasan kita berkenaan tentang Asmaul Husna wa Sifatihil Ulia ya, nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang agung. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang makna Allah, nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Khaliq. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan mencoba menyampaikan nama di antara nama-nama Allah yaitu Al-Alim. Ya, Al-Alim. Yang kalau kita mengartikan Al-Alim itu maha mengetahui ya, maha berilmu. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim ya, ini di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis
datang dengan beberapa lafal, ya. Ada alim, ya, kemudian alam, ya, dua ini. Akan tetapi nama yang paling banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yaitu Al-Alim. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan lebih dari 150 kali, ya, nama Al-Alim. Ya, artinya Maha berilmu. Ketika kita berbicara tentang Al-Alim, ya, maka nama ini memiliki beberapa makna, ya. Jadi Al-Alim memiliki beberapa makna. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Ini makna yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Dalilnya banyak, ya. Di dalam Al-Quran Allah banyak sekali menyebut, ya, tentang dirinya, bahwasanya dirinya adalah Al-Alim, ya, atau mengetahui segala sesuatu. Kita sebutkan sedikit di antara beberapa ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Yang pertama, wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya, malaikat pemikul arsy yang mengatakan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmumu itu meliputi segala sesuatu. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca barusan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat atau menggandengkan dengan kalimat kulla syai'in, ya. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Wallahu bi kulli syai'in alim. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kemudian terakhir, Rabbana wasi'at kulla syai'in ilma. Ya. Jadi kalau kita belajar usul fiqh, ya, di antara faidah kalimat kul, ya, itu memberikan makna keumuman. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala pengetahuannya itu meliputi segala sesuatu tanpa terkecuali. Ya. Ada beberapa sebab, ya, kenapa dikatakan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya. Sebab yang pertama, ya, yaitu karena sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu, Allah itu sudah menakdirkan, Allah itu sudah merencanakan terlebih dahulu, ya. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, Allah sudah menakdirkan manusia tersebut, ya, bagaimana keadaan dia di dunia, bagaimana rezekinya, bagaimana nanti dia wafat, di mana dan kapan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan alam semesta, ya, seluruhnya Allah sudah mengaturnya terlebih dahulu, Allah sudah merencanakannya terlebih dahulu. Sehingga apa? Ini menunjukkan bahwasanya sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu, ya, Allah telah mengetahui segala sesuatu tersebut. Makanya di dalam surat Al-Qamar ayat 49, ya, Allah katakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Makanya jamaah sekalian, sangat wajar sekali, ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala
mengetahui segala sesuatu. Ya, karena apa? Karena sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memang Allah sudah mengetahui segala sesuatu tersebut. Allah sudah merencanakannya, Allah sudah menetapkannya, ya, sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu bentuk ciptaan-ciptaannya. Dan ini merupakan konsekuensi, ya, ya, bahwa yang menciptakan itu mengetahui tentang yang diciptakan. Maka sangat tidak masuk akal sekali, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, kok kemudian Allah nggak mengetahui sesuatu tersebut. Bahkan kalau kita katakan konsekuensi ini, ya, berlaku bukan hanya pada Allah saja. Ya, konsekuensi ini, ya, mengetahui sesuatu ini bukan hanya berlaku pada Allah saja. Misal seorang chef, ya, koki. Nah, sebelum koki ini membuat makanan, ya, katakanlah rendang, ya, maka si koki ini tentu dia sudah merencanakan, ya, sudah menentukan apa bumbunya, ya, berapa bawangnya, berapa cabenya, ya, berapa apalagi bumbu rendang itu, garamnya, kembang lawangnya, apalagi gulanya, santannya, sudah mengetahui koki tersebut, ya. Jadi koki tersebut, ya, sebelum tadi dia menciptakan atau membuat sebuah rendang, maka dia merencanakan terlebih dahulu, ya. Bahkan nanti si chef itu, ya, dia akan mengetahui rasa rendang tersebut, ya, dari bumbu-bumbu yang dia hasilkan tadi, dia mengetahuinya, ya. Akan tetapi nanti kita sampaikan, ya, pengetahuan Allah dengan makhluknya itu juga sangat berbeda. Nanti kita sampaikan di terakhir. Nah, ini, ya, konsekuensi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan segala sesuatu, ya, maka Allah telah mengetahui segala sesuatu tersebut, ya, sebelum menciptakannya. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Ala ya'lamu man khalaq." Sangat tidak pantas sekali, ya, ketika Allah menciptakan sesuatu tersebut kemudian Allah tidak mengetahuinya. Nah, ini Allah bahas di dalam surat Al-Mulk ayat 14. Ala ya'lamu man khalaq. Apakah pantas Allah yang menciptakan sesuatu akan tetapi dia tidak mengetahuinya, ya. Wa huwal latiful khabir. Dia maha halus dan maha mengetahui. Ayat yang kita sebutkan tadi, ya, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu, ya. Kalau kita baca ayatnya sebelumnya, ya, itu ada ayat yang sebelumnya, ya, di ayat yang sama, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah yang menciptakan 7 langit, ya, dan bumi yang semisal. Yatanazzalul amru bainahum, ya. Ketetapan Allah berlaku untuk mereka, ya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar mereka mengetahui atau agar kalian mengetahui bahwasanya Allah berkuasa terhadap segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Ya, inilah konsekuensi Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta seluruh alam semesta, ya, apa yang ada di langit, ya, dan apa yang ada di bumi. Baik, ini yang pertama, ya, makna yang pertama dari Al-Alim, yaitu Allah mengetahui segala sesuatu. Makna yang kedua dari nama Allah Al-Alim adalah Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu, ya, meliputi segala sesuatu, ya. Ini ada penjabarannya. Jadi cakupan
ilmu Allah, cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, itu meliputi segala sisi. Ya. Misal yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebelum terjadinya sesuatu. Ya. Ya, jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, seorang hamba yang bernama Yusri Abda'u, ya, Allah telah mengetahuinya. Apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa dirinya, ya, di kehidupan dunia ini. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan nama Yusri Abda'u ini. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang telah terjadi. Ya, yang telah terjadi pun, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala yang ketiga mengetahui yang sedang terjadi. Kita lagi ngapain di sini, Allah itu tahu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang akan terjadi. Nanti kita habis ini mau ngapain, Allah itu juga udah tahu. Walaupun kita sudah merencanakan sesuatu, ya, begini dan begini, Allah itu sudah tahu apa yang akan kita lakukan nanti dan apa yang akan terjadi nanti. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Ya, kita sudah merencanakan sesuatu, kemudian ternyata tidak terjadi. Ya. Rencana-rencana yang kita sudah buat secara matang tadi ternyata nggak kesampaian. Allah mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui seandainya hal tersebut terjadi. Ya, rencana-rencana yang sudah kita buat tadi, ya, secara matang ternyata kok terrealisasi, ya, maka Allah juga sudah mengetahuinya. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah, untuk poin ini, ya, banyak sekali dalil yang membahas, ya, poin yang kelima ini, ya, tentang sesuatu yang tidak terjadi atau sesuatu yang terjadi, bagaimana nanti kondisinya, bagaimana nanti keadaannya, Allah sudah mengetahui. Dalilnya di dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya, di dalam surat At-Taubah ayat 47, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Ya, ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik yang mereka di antara tugas terbesar mereka yaitu membuat hancurnya orang-orang Islam dari dalam, ya, secara internal. "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Kata Allah, jika mereka orang-orang munafik itu keluar bersama kalian, ya, untuk berperang, ya, ma zadukum illa khabala. Mereka tidak akan menambah bagi kalian kecuali apa? Kecuali kekacauan. Ya. Sebagaimana kisah tentang perang Ahzab, ya, atau perang Khandaq, yang mana Rasul menghadapi orang-orang kafir Quraisy dari luar, ya, tentara multinasional yang mereka bersekongkol dengan tentara-tentara, ya, luar daripada Quraisy, ya, dan dari dalam mereka pun, ya, dikhianati oleh orang-orang munafik. Allah akan tahu, ya, apa yang akan terjadi ketika orang-orang munafik tadi bergabung dengan kaum muslimin ketika berperang. Ya, mereka akan apa? Menambah kekacauan, ya, menambah apa? Kekuatan yang tadinya seharusnya kuat ini semakin hancur. Ya, makanya di ayat berikutnya dikatakan, wala awdu'u khilalakum yabghunakumul fitnah, yang mana mereka, ya, ketika di medan perang bergegas maju ke depan, ya, akan tetapi apa? Mereka memecah barisan kaum muslimin yang membuat kekacauan.
itu mengetahui apa yang akan terjadi ya ketika orang-orang munafik tadi bergabung dengan orang-orang Islam ya dalam berperang. Dalil yang berikutnya, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun. Nah, ini dalil yang menceritakan nanti ketika di hari kiamat orang-orang kafir ya, orang-orang munafik ya, ahlul maksiyah, mereka akan menyesal ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermohon kepada Allah untuk apa? Untuk kemudian dikembalikan di kehidupan dunia ini. Untuk apa? Untuk bisa melakukan satu amal soleh saja ya, sehingga bisa memasukkannya ke dalam surga ya. Akan tetapi apa yang Allah katakan, walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadibun. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia ya, tentu mereka akan mengulang lagi apa yang mereka lakukan ya, apa yang mereka lakukan tersebut ya. Wa innahum lakadibun, mereka itu sungguh pendusta. Allah akan mengetahui nanti sekiranya orang-orang kafir ahlul maksiat ya dikembalikan di kehidupan dunia ya, maka mereka tentu akan mengulanginya lagi. Allah mengetahuinya. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Allah juga tahu sekiranya ada dua pencipta ya, dua sesembahan ya, maka sungguh ya langit dan bumi itu la fasadata, akan hancur ya. Nah, ini ayat-ayat yang menyebutkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tahu ya apa yang tidak terjadi. Dan Allah bahkan tahu seandainya hal tersebut terjadi, apa nanti kondisinya, Allah juga mengetahuinya. Ya, akan tetapi ya, banyak tadi gambaran ya, Allah tidak mengembalikan lagi manusia-manusia pendosa tadi ke dunia. Ya, Allah tidak menghendakinya. Ya, seandainya Allah menghendaki kembali ke dunia, tentu Allah juga tahu ya bahwasanya mereka akan mengulangi. Mereka tidak kapok terhadap kemaksiatan yang mereka langgar. Ini yang kedua. Ya, ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Poin yang ketiga. Nah, bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan ilmu makhluknya. Ya, ini yang ketiga, ilmu Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan ilmu makhluknya. Ya, tentu perbedaan ilmu Allah dengan ilmu makhluknya itu ya sangat banyak ya. Kita sebutkan di antaranya ya bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada istilah lupa ataupun lalai ataupun salah, enggak. Ya, berbeda dengan ilmu manusia, ilmu makhluknya. Yang pasti ada istilah lupa dan salah, lalai. Allah pernah berbicara di dalam Al-Quran tentang perkataan Musa, yang mana ketika itu Fir'aun ya menentang Musa untuk apa? Untuk menceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu. Sehingga kata Musa di dalam Al-Quran Allah abadikan, qala ilmuha inda rabbi, pengetahuan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, fi kitabin ya, di dalam lauhul mahfuz, la yadillu rabbi wa la yansa. Ini poinnya, Tuhanku tidak akan salah dan tidak akan lupa. Ini ilmu Allah ya, Allah tidak akan lupa. Yang kedua, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak melalaikan antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Ya, ilmu Allah itu tidak melalaikan antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Maksudnya seperti ini. Misalkan saya, ya,
Saya punya beberapa ilmu apa misalnya, jangan saya sedikit ilmu. Misalkan fulan ya, seorang ustadz atau seorang ulama mempunyai banyak ilmu faraid, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqih, ilmu apa lagi? Ilmu lughah, ya, ilmu qiraat. Nah, ketika sang ulama tadi ini, ya, seorang ustadz tadi ini, ya, menyampaikan satu ilmu, maka ilmu yang lainnya tadi pasti akan terlupakan. Dia tidak akan bisa fokus dengan semua ilmu yang disampaikan. Gak mungkin bisa fokus. Ya, kalau dia menyampaikan ilmu hadis, berarti yang 4 tadi atau yang 5 tadi akan terlalaikan, akan terlupakan. Sama ketika saya menyampaikan misal ilmu tauhid ini, ya, saya nggak bisa fokus dengan misal ilmu ilmu fikih saya misal. Ya, ketika saya menyampaikan tauhid, saya nggak fokus dengan ilmu tafsir saya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Ya, ilmu Allah tidak melalaikan dengan ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Jadi ketika manusia ya berbicara tentang satu ilmu, ya, maka satu ilmu yang lainnya tadi, ya, dia tidak bisa fokus terhadapnya. Ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga, ya, bahwasanya ilmu Allah itu berbeda dengan ilmu makhluknya. Kemudian apa faedah, ya, seorang muslim mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu? Ya. Di antara faedah utama yang bisa kita petik dari kita mempelajari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu, dan tentu bukan sampai mempelajari saja, ya, dan kita mengimaninya bahwasanya Allah memang benar-benar Maha berilmu, ya. Ilmunya meliputi segala sesuatu, ilmunya beda dengan ilmu makhluknya. Apa faedah utamanya? Tentu faedah utamanya adalah agar seseorang semakin takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Seorang Syekh Amin Al-Shinqiti, Syekh Amin As-Shinqiti, ya, salah satu pengajar Masjid Nabawi, beliau pernah menyampaikan bahwasanya di antara perkara yang membuat manusia itu jera, ya, yang membuat manusia itu takut untuk kemudian tidak bermaksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu, dia faham, dan dia mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ini di antara faedah utama yang bisa kita ambil, bahwasanya ketika kita mengimani, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, itu akan membuat kita semakin takut, ya, untuk kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu dalam keadaan sendiri, ya, ataupun dalam keadaan lagi beramai-ramai. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang berkaitan dengan materi ini, ya, tentang Al-Alim ini. Ada sebuah riwayat yang dikisahkan bahwasanya ada seorang wanita yang ketika itu diajak berzina oleh seorang laki-laki di padang pasir. Kita tahu padang pasir itu, ya, nggak ada rumah, nggak ada atap, nggak ada bangunan, ya, di padang pasir. Kemudian laki-laki tadi berkata, ya, kepada wanita tadi, "Ma yaruna illal kawakib." Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang.
Ya, tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Ya. Bayangin di padang pasir, ya, berarti kalau bintang-bintang, kapan terjadinya ini? Ya, pas malam hari, ya, sehingga nggak ada orang yang melihatnya. Ya. Jadi nggak ada yang melihat kita kecuali siapa? Bintang-bintang. Maka apa jawaban wanita tadi? Aina mukawkibuha, di mana pencipta bintang-bintang tersebut? Ya. Maka wanita tadi, ya, dan laki-laki tersebut, ya, tidak jadi melakukan apa? Perzinahan. Ya. Baik, ini faedah utama yang bisa kita ambil, ya, dari kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha berilmu. Baik. Kita lanjut lagi, ya. Nama yang berikutnya, ya, karena nama ini ada kaitan erat sekali dengan nama Al-Alim. Ya, apa kira-kira, Pak? Nama Allah yang ada kaitan eratnya dengan Al-Alim, Maha mengetahui. Ada yang tahu? Al-Khabir, ya, Al-Khabir. Ya, kalau secara bahasa Al-Khabir itu ya sama, ya, artinya Maha mengetahui. Ya, tapi di sini para ulama sedikit membedakan antara Al-Alim dengan Al-Khabir. Ya. Al-Khabir, ya, para ulama mendefinisikan lebih dalam lagi bahwasanya Al-Khabir itu memiliki makna apa? Maha mengetahui secara terperinci, ya, detail, ya, secara detail. Jadi kalau kita mau mengklasifikasikan, ya, Al-Alim ini sifatnya umum, ya, Al-Khabir ini khusus, ya. Jadi Al-Khabir, ya, merupakan bagian daripada Al-Alim, ya. Tapi para ulama, ya, membedakan tadi, ya, antara Al-Alim dengan Al-Khabir. Jadi Al-Khabir, ya, kalau secara bahasa diambil dari kata Al-Khibrah, ya. Al-Khibrah itu artinya ahli. Ahli itu pakar, ya. Al-Khibrah itu artinya pakar, ya. Karena pakar atau ahlilah yang mengetahui, ya, mengetahui sesuatu secara detail. Pakar ekonomi, ya, dia secara detail yang dia pelajari, ya, ekonomi. Ya, misalnya kalau S2, S3 itu kan pembahasannya mendetail. Pakar fikih, ya, karena memang yang dipelajari di S2 atau S3 cuma fikih aja, materi-materi tentang fikih yang berhubungan dengan fikih, ya, itulah yang dia pelajari. Nah, kenapa di zaman kita sekarang ini, ya, banyak sekali apa? Al-Khibrah, ya, pakar-pakar, ya, pakar ekonomi, pakar fikih, ya, pakar kedokteran dan semisalnya. Baik. Kita sudah menjelaskan tadi, ya, pembahasan tentang nama Allah Al-Alim, ya, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang Allah ciptakan, ya. Dalam surat Al-An'am ayat 59, ya, Allah katakan, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada daun yang jatuh di atas muka bumi ini kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada daun yang jatuh di atas muka bumi kecuali Allah mengetahuinya. Jadi sederhananya seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mengetahui semua daun yang jatuh, yang gugur di atas muka bumi. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan daun tersebut. Maka kalau kita bayangkan, ya, berapa jumlah pohon-pohon dan dedaunan yang ada ini, ya, bahkan jumlah dedaunan itu lebih banyak, ya, daripada jumlah manusia sendiri, ya, daripada jumlah pohonnya sendiri.
ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, satu daun saja yang jatuh, yang berguguran di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, bagaimana cara jatuhnya, itu Allah mengetahui. Allah juga mengetahui tentang seluruh makhluknya, makhluk yang ada di udara, makhluk yang ada di lautan, ya, di dalam lautan, di bawah tanah. Allah mengetahui. Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya. Ya, makanya dikatakan sebagai Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Allah mengetahui secara detail. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan anugerah kepada kita, ya, sebuah ciptaan yang tidak bisa ditiru, ya, oleh ciptaannya, yaitu dua pasang mata, ya. Allah telah menciptakan dua pasang mata untuk apa? Untuk kita. Allah menciptakan lisan, ya, dua untuk kita juga. Allah menciptakan hati, ya, untuk kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tentu mengetahui apa yang Allah ciptakan. Jadi Allah berbicara khusus tentang mata di dalam Al-Quran. Wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, untuk apa? Untuk mereka menjaga pandangannya. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Dzalika azka lakum, hal tersebut lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah mengetahui, ya, kalau kita artikan secara sempurna, sesungguhnya Allah mengetahui secara detail apa yang mereka perbuat, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mata untuk kita, ya, maka Allah mengetahui apa? Mengetahui mata kita, isi mata kita, ya. Apakah saya ini pandangan suka, ya, pandangan bohong, pandangan berkhianat, ya, pandangan apa? Allah mengetahuinya, ya. Makanya ketika kita misal lagi kumpul-kumpul bareng, ya, sama teman-teman di pinggir jalan, ya, ada perempuan lewat, ya, kita lirik, Allah tahu, ya, kalau kita sedang melirik wanita tadi, walaupun teman-teman kita, kumpulan-kumpulan kita tadi tidak mengetahui. Allah mengetahui ketika kita lagi kumpul sama keluarga, misal kita buka HP, ya, yang kita buka sesuatu naudzubillah yang Allah haramkan, Allah mengetahui apa yang kita pandang ke HP kita, walaupun istri dan anak-anak kita tidak mengetahui. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan mata. Begitu juga lisan kita, ya, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, ya, dari lisan-lisan kita, maka Allah pun mengetahuinya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, ya. Jadi Allah sudah memberi mandat kepada dua malaikat, ya, sebagai pengawas. Pengawas apa? Pengawas mulut-mulut manusia, ya. Setiap kata yang dikeluarkan oleh manusia, ya, itu ada malaikat yang mengawas, raqib dan atid. Maka kita harus berhati-hati di dalam berucap, ya. Jangan sampai ucapan kita ini menyakiti hati saudara-saudara kita sesama muslim, ya. Jaga betul mata kita, jaga betul lisan atau lidah kita. Begitu juga hati, ya, hati yang letaknya, ya, di pusat anggota badan manusia, ini pun Allah juga mengetahuinya.
Allah katakan wal jahat, busuk, buruknya, ya, bagusnya hati, indahnya hati, Allah mengetahui. Ya. Maka jaga betul hati kita. Ya, makanya ada doa yang sering kita baca, ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya, jagalah hati ini, tetapkan hati ini untuk selalu dapat mentaati dirimu. Baik, ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah juga, ya, ketika kita mempelajari dan beriman terhadap nama Allah Al-Khabir. Ya. Yang pertama yaitu ikhlas. Kita akan lebih mudah untuk ikhlas. Kita tidak merasa khawatir tentang berkurangnya pahala kita, ya, tentang pahala amal soleh kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khabir. Ya, kita tahu Allah itu mengetahui secara detail. Niat kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat baik kita Allah juga tahu. Ya, meskipun tidak ada satupun manusia yang mengakuinya. Ya, kita nggak perlu khawatir, Pak. Ya, selama niat kita baik, jalankan. Ya, nggak perlu kita berharap penilaian manusia, pengakuan dari manusia. Maka zaman yang sangat modern ini, ya, kita harus sering hati-hati, ya, di dalam melakukan amal soleh, ya, yaitu niat kita harus dijaga betul. Ya, jangan sampai amal soleh yang kita lakukan itu gugur sia-sia, gak ada balasannya, gak ada pahalanya. Karena gini, Pak, ya, kalau kita berbicara niat, ya, sedikit hati kita terbesik, ya, niat kita untuk selain Allah, naudzubillah, amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak bisa menilai, ya, amal seseorang, ya, tapi Allah sudah tentukan bahwasanya niat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, ya, saya bikin status, ya, insya Allah malam ini ada kajian di Villa Nusa Indah, ya, ayo pada datang. Nah, selama niatnya baik tidak masalah. Tapi ingat, kalau niatnya tadi ingin pamer, ya, ingin manas-manasin teman-temannya, wah, mana teman-teman saya ini udah ada yang ngisi kajian belum, ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, ya. Jaga niat kita betul hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Zaman sekarang, ya, sangat mudah sekali niat seseorang itu dia publikasikan di media sosial, WA, ya, Instagram, ya, saya insya Allah niat mau bangun masjid. Nggak perlu diviralkan, ya. Cukup kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena Allah mengetahui isi hati manusia. Ini yang pertama, ya, kita akan mudah ikhlas, ya, dan kita tidak khawatir terhadap pahala kita berkurang, ya, karena Allah Al-Khabir. Yang kedua, faedah yang kedua yang bisa kita petik dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khabir adalah kita lebih waspada untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lebih waspada untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena kita yakin bahwasanya Allah mengetahui, ya, segala gerak-gerik kita secara detail. Mata kita Allah tahu, isi hati kita itu Allah tahu, ya. Maka jaga betul. Gak ada manusia yang bisa terlepas dari penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Gak ada manusia yang bisa mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Ya. Allah mengetahui tentang isi hati kita. Ya. Allah mengetahui tentang dosa-dosa kita. Wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Ya. Allah mengetahui tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Bahkan di dalam surat Luqman, ya, kisah Luqman yang memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin, ya wahai anakku, sungguh ya tidak ada satu perbuatan ya seberat ya biji sawi, ya. Kenapa sering diartikan sebagai biji sawi? Karena biji sawi itu ya sangat-sangat kecil. Fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard, yang berada dalam batu, sakhrah ya batu, atau di dalam di langit ya atau di bumi, ya'ti bihallah ya, niscaya Allah akan memberi balasannya. Innallaha latifun khabir, Allah maha lembut dan maha teliti. Ya, sedikit apapun amal soleh yang kita lakukan, sedikit apapun kemaksiatan yang kita lakukan, maka ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah mengetahui secara detail ya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ini faedah yang kedua ya, agar kita lebih waspada untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mempelajari atau mengimani nama Allah Al-Khabir adalah akan menjadikan kita merasa tenang ya, dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tenang dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhusnudzon dalam hal apa? Ya, husnudzon dalam segala keputusan yang Allah berikan kepada kita ya. Segala sesuatu yang Allah tetapkan kepada makhluknya ya, itu bukan main-main saja ya, akan tetapi ya, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pakar ya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ahli ya, jadi nggak main-main ya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ketetapan untuk makhluknya. Allah tahu apa yang Dia takdirkan ya. Jadi Allah berbeda dengan pakar-pakar yang kita ketahui. Ya, kalau manusia kan pakarnya kan perlu ya, perlu beberapa praktek ya dan percobaan ya. Perlu dia untuk kemudian diuji ya, disertasinya, tesisnya, agar bisa mendapat istilah atau slogan pakar atau ahli. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dari zatnya sendiri ya sudah khabir. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, ketika memberikan rezeki kepada makhluknya, Allah itu mengetahui ya, Allah itu sudah mentakdirkan berapa sih rezeki yang didapatkan oleh fulan, berapa sih rezeki yang didapatkan oleh fulana. Allah mengetahuinya dan Allah sudah menetapkannya. Makanya kita nggak perlu khawatir tentang rezeki kita ya. Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Sekiranya Allah melapangkan rezeki ya seseorang kepada hambanya ya, diberikan rezeki yang bergelimang ya, harta banyak, rumah mewah, mobil yang berjejer-jejer, apa Allah katakan, la baghaw fil ard, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi ini
Ya, makanya di ayat selanjutnya walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki sesuai dengan ukuran yang Dia kehendaki. Maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir, ya, kita akan berhusnudzon, ya. Kita akan berbaik sangka kepada Allah. Berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, tentu ini adalah yang terbaik buat diri kita. Bisa jadi ketika Allah memberikan berkelimang harta kepada kita, itu bisa membuat diri kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhusnudzon terus ya terhadap rezeki yang kita peroleh, rezeki yang sudah Allah tetapkan kepada diri kita. Allahu taala a'lam. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan ya tentang dua nama Allah yang mulia, Al-Alim dan Al-Khabir, ya, dua nama yang memiliki hubungan erat ya antara satu dengan yang lainnya. Ya, Al-Alim yaitu berbicara secara umum dan Al-Khabir yang berbicara secara khusus. Baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita kesemuanya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.